Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah yang memberikan nikmat kepada kita semua hal, baik nikmat kesehatan, nikmat yang bisa kita makan, atau nikmat keluarga, atau nikmat apapun, termasuk hujan itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih khusus di antara semua nikmat itu yang hanya diterima oleh orang-orang yang beriman, yaitu nikmat iman dan Islam. Yang mana iman dan Islam ini harus kita jaga dengan baik, dan penjagaannya adalah dengan menguatkan, bukan dengan melemahkan. Dan kuatnya iman yaitu dengan ilmu yang disampaikan di rumah, di antara rumah-rumah Allah, dibacakan di dalamnya Al-Quran dan dijelaskan apa isinya dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dengan rangkaian kitab akidah, yaitu kitab tauhid. Kita masih sampai di bab yang ke-39. Dan dalam kitab tauhid ini bab yang paling sulit untuk dijelaskan, karena kalau tidak hati-hati, sebagian yang menjelaskan itu akan membawa jamaah itu pada pemahaman ekstrim di dalam agama, yaitu dengan judul berhukum kepada selain hukum Allah. Dan ini bab yang memang akhirnya nanti ya harus hati-hati tadi, kalau sampai salah menjelaskan, orangnya bisa masuk dalam kondisi mengkafirkan kaum muslimin yang lain. Bapak Ibu dan Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, bab ini ditaruh di bab yang ke-39, menunjukkan bahwasanya bab ini adalah salah satu bagian dari urusan akidah, bukan satu-satunya urusan akidah yang harus dibicarakan, tapi bagian dari urusan akidah. Jadi ini babnya ini ada 67. Dari 67 ini bab yang ke-39, berarti bab yang di tengah. Sehingga kalau kita mau kembali ke depan-depan, maka sebenarnya kalau kita melihat konteks Indonesia, maka prioritas utamanya itu adalah memberantas kesyirikan yang nyata, seperti nyembah kuburan, nyembah pohon, dan seterusnya. Adapun tentang hukum kepada selain Allah, ini hal yang tetap penting, tetap prioritas, tapi bukan kemudian menjadi hal yang harus didahulukan dibandingkan yang lain. Artinya ketika masyarakat mayoritasnya itu masih berbuat kesyirikan, nyata-nyata dilembagakan, nyata-nyata diopeni, bahkan diuri-uri, bahkan diragati pakai APBD, maka ketika jenengan membicarakan bab 39 ini pasti akan menghasilkan resistensi yang besar, pasti akan menghasilkan penolakan yang besar. Sehingga sebagian kaum muslimin, sebagian dai yang menyatakan atau menyampaikan ini dan ditolak, itu biasanya langsung pakai rumus, ya nek kowe nolak ya berarti kowe kafir, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Nah, gaya-gaya seperti ini adalah gaya kelompok yang kemudian dari dulu sudah ada yang disebut dengan Khawarij. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, saya ulangi lagi, niki bab yang ke-39. Berarti kita sudah membicarakan bab yang lebih besar, yaitu 1 sampai 38. Sehingga bukan berarti kita menyepelekan bab ini, mboten. Bab ini benar-benar ada di dalam akidah, tapi jangan sampai dijadikan sesuatu yang menjadi prioritas utama di depan, sehingga kita melupakan ada yang lebih prinsip, yaitu bagaimana kemudian kesyirikan dalam bentuk yang nyata, buang sajen, mendatangi tempat-tempat yang dikeramatkan, kemudian nyembah kuburan dan seterusnya, itu yang harusnya menjadi skala prioritas dulu. Ketika kaum muslimin di Indonesia sudah meninggalkan itu, maka kalau kita mau membicarakan ini enak. Makanya yang disebut syariat Islam di Aceh pun, ketika mereka menuntut menjalankan itu, jenengan kalau pengen tahu kondisinya Aceh niku, saya pernah dari yang Aceh paling ujung, niku tidak ada anjing satu ekor pun berkeliaran, kecuali yang berbatasan dengan Sumatera Utara. Dan di sana masjid paling telecek dan adzan semua, tidak ada yang kosong. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gambaran orang Aceh itu sudah sedemikian baik soal berislam. Makanya ketika membicarakan hukum tentang hukum Islam ini, mereka itu sangat-sangat menerima, sangat-sangat menanti. Walaupun ketika itu di ACC sama pemerintah dan kemudian dieksekusi, ternyata prakteknya ya tidak sesuai dengan yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Artinya di sana kalau ada orang mencuri ya enggak ada, niku dipotong tangan, cuma dipecutin apa pipun ngoten. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak nggih niki sebagai sebuah ilmu jenengan harus tahu dan harus menjadi sebuah mimpi bersama kita bahwasanya Indonesia yang baik adalah Indonesia yang sesuai dengan syariat Islam. Tapi
kita juga harus paham skala prioritas mana yang lebih utama, yang harus diutamakan di antara yang penting. Makanya nanti godaan syaitan itu yang pertama adalah kesyirikan, yang kedua adalah bid'ah, yang ketiga adalah dosa-dosa besar, yang keempat adalah bagaimana seorang muslim itu melazimkan dosa-dosa kecil, senang sama dosa kecil. Nah, godaannya ahli ilmu, orang-orang yang mau bermajelis ilmu kayaknya dengan itu adalah yang kelima, memprioritaskan yang kurang penting, meninggalkan yang lebih penting. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah godaan ahli ilmu, sehingga nanti mereka akan fokus di sini, kemudian mereka lupa bahwasanya ada kesyirikan besar yang harus diselesaikan, seperti perdukunan dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pokoknya saya sudah memberikan catatan bahwasanya ini bab di tengah, sehingga jangan sampai concern kita masuk di sini kemudian melupakan yang depan-depan. Yang depan-depan ini benar-benar harus kita selesaikan. Dan kalau satu negeri itu sudah menyelesaikan yang depan-depan, ngomongkan yang nomor 39 ini insya Allah gampil. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat di sini disebutkan yaitu Al-An'am ayat 60 sampai 62. Alam taro ilal ladzina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mengaku dirinya beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Jadi kisahnya ada dua orang yang berkonflik, bermasalah, punya problem, punya urusan. Nah, yang satu mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, pengakuannya Muslim. Yang satu mengaku beriman kepada kitab sebelumnya, yaitu orang Yahudi. Jadi dua orang yang mengaku beriman, yaitu satu ngaku beriman kepada Nabi Muhammad, satu ngaku beriman kepada kitab yang lalu. Jadi yang berkonflik ini satu Muslim, satu Yahudi. Nah, kemudian di sini dikatakan, apakah kamu tidak perhatikan tentang mereka yang ngaku beriman kepada kamu dan ngaku beriman kepada kitab sebelummu? Ay yatahakamu ila tauhid wa qad umiru ay yakfuru bih. Bahwasanya mereka justru dalam masalah yang mereka hadapi, mereka milih berhakim dengan tauhid. Niki kudu harus hati-hati. Karena nanti nek salah ngomong niku ada orang yang kemudian tauhid. Nah, tauhid itu berarti nek enggak berhukum dengan hukum Islam itu berarti tauhid. Nek kuwi negara ya negara tauhid, nek dadi PNS tauhid, nek dadi tentara tauhid, dadi polisi tauhid. Nah, akhirnya menghalalkan darah kaum muslimin. Mboten ngoten. Sekali lagi mboten ngoten. Tafsirnya tidak seperti itu. Bahwasanya dua orang ini, satu ngaku Islam, orang Islam, satu Yahudi. Dua orang ini bermasalah. Lalu kemudian ayyataha kamu ila tauhid, mendatangi tauhid. Nah, dan waqad umiru ayyakfuru bih, dan sudah diperintahkan untuk mengingkari tauhid, kok malah diparani. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida, dan syaitan itu menginginkan mereka sesat dengan kesesatan yang nyata. Berarti di sini ada kata tauhid, ada kata syaitan. Tauhid itu bersinggungan dengan syaitan. Niku riyen dipegang dulu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum ta'alu ila ma unzila Allahu wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Dan ketika dikatakan kepada mereka, sini berhukum kepada apa yang diturunkan oleh Allah, maka diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, maka kamu akan melihat penampakan orang-orang munafik, yasudduna anka sududa, di mana mereka itu berusaha untuk menghalang-halangi menuju jalanmu dengan penuh kerja keras yang nyata, tidak mau sekuat-kuatnya, nggak mau mendekat kepada kamu. Nah, tafsirnya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, dua orang ini niku si Yahudi niku tahu kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku mboten seneng kalih suap, ndak mau disuap. Dan ini harus menjadi akhlak seorang muslim gitu. Ketika jangan dados apapun siapapun, punya peran dimanapun, ketika ada potensi menerima suap, maka seorang muslim tidak boleh menerima suap. Sampai Nabi mengatakan ar-rasi wal murtasi finnar, orang yang menyuap dan orang yang menerima suap masuk neraka gitu. Paribasane nek ngurus SIM momo mboten lulus nggih pun mboten napa, mboten sah nembak gitu. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini. Si Yahudi tahu kalau Muhammad SAW itu tidak mau terima suap. Nah, kemudian si orang yang mengaku muslim ini tahu kalau Yahudi itu suka menerima suap, dan dia punya masalah dengan Yahudi dan dia pengen masalahnya itu dimenangkan.
Maka dia piye carane, Yahudi ayo berhukum karo Yahudi wae. Soalnya wong Yahudi seneng banget nerima suap. Akaluna suh, mereka suka makan suh. Suh niku harta haram, termasuk di dalamnya adalah suap. Si orang Islamnya yang ngaku Islam, mereka ngajak berhukum kepada Yahudi. Si orang Yahudi ngajak berhukum kepada Nabi Muhammad. Nah, orang Islam yang ngaku Islam ini gak mau, karena khawatir nanti tersingkap kenyataan kasusnya sehingga dia gak diterima. Sehingga dia kalah, sehingga nanti kelangan. Nah, mau niki urusan bondo niku ndak kelangan. Mau urusan lemah niku ndak rasida untuk lemah gitu kan. Nah, di sini sampai 2 ayat ini, maka kita akan dapati bahwasanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memilih hakim selain Rasul itu adalah kesalahan. Nah, tinggal saat ini togutnya sinten. Togutnya sinten. Ya, yang mendorong untuk memilih hakim selain Rasul itu syaitan tadi, ayat pertama tadi. Nah, tinggal togutnya sinten. Kemudian ayat yang ketiga, fa kaifa idza asabtum musibatun bima qaddamat aydihim summa ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsana wa taufiqa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan bagaimanakah halnya apabila mereka orang-orang munafik ini ditimpa suatu musibah lantaran ulah tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu seraya bersumpah demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Artinya akibat ulah mereka tidak mau berhukum dengan Nabi Muhammad SAW, maka ada potensi Allah akan menurunkan adab. Nah, ketika adab turun, mereka mengaku, loh, kami itu hanya mencari solusi yang lebih baik, mencari solusi yang napa istilahnya di sini, penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Seolah-olah yang datang dari agama itu kurang tepat. Nah, ketika kita buka tafsirnya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan oleh Asy-Sya'bi menceritakan bahwa ada perselisihan yang terjadi antara orang munafik dan orang Yahudi. Tadi sudah saya sampaikan. Nah, orang Yahudi itu mengetahui bahwa Nabi tidaklah mau menerima suap. Oleh karena itu dia berkata, mari berhakim kepada Muhammad saja. Kemudian orang munafik itu tahu kalau orang Yahudi itu biasa menerima suap, maka orang munafik mengatakan, mari berhakim kepada Yahudi. Akhirnya tadi nggak ketemu, satu pengen berhakim dengan Nabi Muhammad, si orang Yahudi, si orang ngaku Islam ini malah pengen berhakim dengan orang Yahudi karena mau disuap. Nggak ketemu toh. Akhirnya mereka bagaimana supaya bisa ketemu nyari hakimnya? Maka di sini dikatakan akhirnya keduanya sepakat untuk datang kepada dukun di Juhainah. Maka yang disebut tauhid dalam ayat ini adalah pilihan yang lebih jelek daripada syariat Islam, wabil khusus meninggalkan Nabi Muhammad SAW dan milih dukun. Sehingga nanti kalau kita mencari definisi tauhid itu tidak semata-mata berhukum dengan hukum selain Allah, bukan. Tapi di situ yang pertama mbak tauhid itu syaitan, kemudian semua ugo rampe menuju kesyirikan, yaitu dukun, tukang ramal, termasuk berhala-berhala yang disembah itu masuk dalam kategori tauhid. Sehingga ketika kita narik ke belakang dari mulai bab 1, 2, 3 sampai 38, maka di situ kita membahas kesyirikan-kesyirikan yang besar yang menjadi prioritas yang harus kita kerjakan. Jadi bukan kemudian langsung dijujukkan urusan masalah hukum. Dan bahkan kalau dalam konteks Indonesia, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Indonesia niku nek kita mau jujur melihat, niku sebenarnya syariat Islam itu sudah diterapkan mung satu yang kurang, urusan pidana. Urusan pidana niku tok jane. Kalau kita ngomongkan nikah, jenengan nggih alhamdulillah sudah bisa nikah dengan aturan agama. Bahkan pengadilan agama nggih enten. Urusan warisan jenengan mau pakai pakai aturan agama nggih bisa. Jadi di Indonesia niku saking kompleknya penduduknya, saking macam-macam aneka warna penduduknya, niku hukumnya niku yang dipakai niku banyak banget. Yang pertama hukum negara niku genah. Kemudian yang kedua hukum agama niku nggih diakomodir walaupun enggak semua. Nah, kemudian ada lagi hukum adat niku nggih diakomodir termasuk hukum tinggalane londo. Nah, jadi enggak semua hukum niku tinggalane londo juga. Nah, termasuk yang tinggalane londo dan londo sudah meninggalkan yaitu KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Niku gene londo ditinggal terus tinggi kali Indonesia sejak itu sampai hari ini londone pun mboten ngangge niku. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harusnya memang Indonesia merevisi itu dan menteri-menteri yang punya akidah yang benar, tauhid yang benar, niku menyisipkan nilai-nilai Islam ke dalam KUHP yang baru.
Kula contohke misal nggih, dalam Islam orang yang membunuh ya harus dibunuh gitu kan. Maka vonis hukumannya kalau memang niku membunuh dengan sengaja ya dihukum mati gitu. Bukan kemudian tuntutan maksimal 20 tahun, nanti kalau ada hal-hal yang meringankan terus meduk jadi 15 rolas, nanti kemudian dalam perjalanannya dikelongi, kalau sudah berkelakuan baik 2/3 masa tahanan menjalani dibebaskan. Maka Bapak Ibu rahmatullah Allah, semua yang kita lihat sesuai dengan ayat ini, ketika hukum Islam itu tidak dipakai, akhirnya yang terjadi penjara mana-mana penuh, kebak. Dan kalau kita mau jujur, kita yang bebas niki, jenengan yang bebas niki, ngapunten jenengan yang nggak punya pensiunan, tiap hari atau tiap waktu tetap harus mikir piye carane sesuk aku makan kan ngoten to. Nah, orang-orang yang masuk penjara niku nek dalam hukum Islam kan memang langsung dihukum, rampung, diculke. Nek nyolong ya ketok culke, nek bunuh ya dibunuh, selesai gitu kan. Tapi gandeng yang dipakai aturan londo, maka masuklah mereka di penjara dan diopeni. Paribasane jenengan piyai yang berbuat baik niku ra kopen, nah itu yang enggak berbuat baik malah diopeni ya. Nah, itulah yang kemudian disebutkan pada ayat yang ketiga, fa kaifa idza asabtum musibatum bima qaddamat aydikum summa ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsana wa taufiqa. Bagaimana kalau kamu itu dapat musibah dengan apa yang kamu pilih itu? Musibah dalam hal ini apa? Anggaran yang sangat banyak yang dipakai untuk ngopeni orang-orang jelek itu. Nah, ketika ditanyakan seperti itu, jawabannya enggak, kami itu cuma pengen perbaikan dan perdamaian. Kami itu pengen penyelesaian yang baik. Jangan lagi ada ditumpahkan darah karena darah. Padahal faktanya apa? Ketika ada seorang pembunuh yang kemudian tidak dihukum kisos, tidak dihukum bunuh, maka yang terjadi akhirnya anaknya dendam. Makanya Allah menyatakan di dalam Al-Quran, inna fil kisosi hayatun. Dalam hukum kisos itu ada kehidupan. Kehidupan itu maksudnya pripun? Ketika dia sudah dihukum mati, sudah, anaknya nggak akan mikir piye-piye, nggak akan ada dendam, hukumnya sudah dibalas. Dan rata-rata orang tua atau wali dari korban itu kalau ditanya jenengan kira-kira nek ken karep-arep pengen dihukum napa niku pelakune, jawabannya nggih hukum mati gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, nggih, saya ulangi lagi bahwasanya bab ini adalah bab 39. Jadi jangan sampai concern kita malah mung ning mriki tok, tapi yang depan-depan malah boten. Karena nanti ada orang niku didik-didik ngomong kene iki, didik ngomong kene iki, padahal ngapunten di kampungnya niku kesirikan masih banyak. Anggere enten gawe nyepake uga rampe sing di napa niku sajen-sajen, kemudian ajeng nguburke jenazah, dereng dangu anu ngertos niku malah. Terus ada di kampung niku nguburke jenazah niku dadak nyepake ingkung. Terus diuncalke ning jero kuburan. Nah, bar diuncalke dijikuk meneh. Kula tekoki, lha iku nggo apa? Niku rata-rata sing crita niku mboten entah ndak tahu atau ndak mau tahu atau ndak mau ngasih tahu. Jawane ndak tahu tadi. Lho kok ndak tahu? Nek jenengan melu makan. Nggih. Nah, niku nggo napa? Nah, tapi kula tanglet piyai sanes niku terus dienggo bedah napa? Bedah lemah. Lemah niku terus enten sing numboni. Nek ora dibedah kok dudukane angel lah, banyune metu lah segala macam, dadak disajeni segala macam. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, PR kita urusan kesyirikan itu banyak. Makanya nanti disebutkan bahwasanya wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz dzalimun. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu dolim. Ya. Tapi apa kata Luqman Al-Hakim? Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan berbuat kesyirikan kepada Allah, karena syirik kepada Allah itu dolim yang paling gede. Makanya kalau kita mau menyelesaikan harusnya dari yang paling gede dulu masalahnya, baru yang kecil. Bukan berarti meremehkan yang niki boten. Maksudnya enten prioritasnya gitu loh. Yang terjadi niku jane sakniki napa to gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, sama kayak misal napa niku, ketika misal ada bencana kebakaran suatu kawasan gitu kan. Maka kalau rumahnya mepet-mepet kayak di Jakarta ngoten niku, begitu ada kebakaran niku, ketika semua orang berpikir tentang dirinya, pokoknya rumahku kudu ora kobong, maka akhirnya nggih kobong semua. Bahkan ada yang 300, 200, 400 rumah terbakar. Nah, ketika orang itu mau berpikir besar, walaupun jane ya susah juga. Tapi sebenarnya bisa kalau niku pemerintah yang berjalan. Oh, ini kobongan berpotensi meluas dan bisa kena ratusan rumah. Maka kalau misal nggih pemerintahnya kerso, niku digoleki bulldozer satu garis itu seret itu biar nanti apinya enggak geser. Maka mengorbankan yang kecil ini demi untuk menyelamatkan mematikan yang gede, mengorbankan yang kecil untuk menyelamatkan yang lebih gede, maka insya Allah nggak akan meluas. Maka dalam konteks niki, memang niki sebuah kesalahan seorang atau negara itu tidak berhukum dengan hukum Islam. Cuman ada proses, Pak, ada proses. Bahkan termasuk ketika kita ngomongkan tentang ekonomi Islam,
Ekonomi Islam itu diperjuangkan wallahu alam nggih, yang saya tahu, mudah-mudahan saya nggak salah. Termasuk salah satu yang perjuangan niku mantan wakil presiden panjenengan niku Bapak Kiai Ma'ruf Amin niku. Beliau niku ngadep Pak Harto. Dan Pak Harto pada zaman niku masih belum banyak mengenal Islam, masih belum banyak tahu tentang Islam, masih kejawen. Beliau ngadep Pak Harto, kita itu butuh bank yang berbeda dengan yang ada. Tahun 91 kalau nggak salah, 90 atau 91. Lah bank nopo niku? Kata Pak Ma'ruf Amin, bank sing nanti bagi keuntungan niku ngangge sistem maro mertelu. Beliau langsung tanggap karena beliau ini orang Jogja, jadi beliau ini napa nggih istilahnya udah ngerti gitu loh. Kalau dalam urusan sawah niku begitu digarapke wong liya niku mungkin bisa dapat maro pertelu. Oh, bagus kuwi. Dadi nek engko wonge ora berhasil berarti kan yo ora kudu bayar semono tambah bungane nggih. Akhirnya dibangun. Nah ndelalah kok ya ndelalah. Bank yang pertama muncul niku bank muamalat tur swasta. Jadi nggak ada backup dari pemerintah. Akhirnya napa? Berjuang sendiri. Sehingga yang terjadi Bapak Ibu dan rahmati Allah, bank muamalat tidak berkembang. Nah, alhamdulillah ketika beliau bermanuver dengan segala macam manuvernya, beliau itu termasuk istiqomah nih memperjuangkan ekonomi syariah di Indonesia nih. Nah, beliau nulis buku, beliau jadi ketua MUI, ketua DSN MUI, sampai putra-putrane niku kan masuk ke Dewan Syariah Nasional nih. Dewan Syariah Nasional ini Pak di Indonesia niku urusannya masalah ekonomi, bukan masalah hukum pidana. Nah, dia masukkan semua itu. Akhirnya muncul napa? Pasar saham syariah, bursa efek syariah, terus napa niku saham syariah, terus nanti enten hotel syariah, wisata halal, pariwisata syariah, komplit Pak, weh bianget. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu perjuangan. Dan perjuangan memang harus begitu. Jadi jangan tiba-tiba mak cegagi terus jadi Superman, kowe nek ra nganggo hukum iki kafir, kowe nek nganggo kafir. Nah, itulah gaya-gaya orang Khawarij yang itu tidak dibenarkan dalam agama ini. Tidak boleh. Kemudian sampai mengatakan kowe kafir, kowe enggak bisa seperti itu. Dan itu perjuangan itu memang harus seperti itu prosesnya. Makanya akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan perjuangan yang panjang seperti itu dari 30 sekian provinsi di Indonesia. Saat ini pinten to? 34 napa 44? Pinten, Pak? Jenengan yo ora hafal. Hafal. Napa aja gawe provinsi ngrugi ngoten. Cemani. Lah, niku ada 2 provinsi yang gubernurnya pada waktu itu nggih berangkat dari orang solih juga, Tuan Guru Bajang rakyatan saat ini dadi anak buah Haritanu gitu kan. Nah, yang yaitu satu Aceh, satu Nusa Tenggara Barat. Mereka membuat keputusan bahwasanya di provinsi saya semua banknya harus bank syariah. Karena mereka sadar kalau enten ribane niku bahaya. Satu negeri kalau udah riba dan zina umum terjadi, maka faqat ahallu bi adabillah, maka sesungguhnya kalian sedang menghalalkan adab Allah niku turun. Sehingga kalau negeri niku kok akeh adab, niku kemungkinannya satu di antara 2 niki. Maksiat-maksiat besar niku dijarke, bahkan mungkin diopeni gitu kan. Makanya kados ten Solo niku sampai kula provokasi niku. Kula kan ngisi pengajian ten masjid-masjid Solo niku paling mboten enten 10 masjid lho setiap minggu niku. Niku kula provokasi jamaah, Pak, Bu, enten sing ten Jageran niku. Niku king RRI niku ora nganti 2 kilo niku. Mbok sekilo mboten enten ya malan. Kula provokasi. Wali kota jenengan, ya bos kula juga itu orang yang sementara niki masih memperhatikan saran masukan masyarakat. Bahkan menyiapkan mekanisme masuknya saran masyarakat yang masif yang luas dengan menggunakan sistem namanya ulas, lapor Mas Wali. Nah, niki nek jenengan tresno kalih Solo, kula sanjang wonten beberapa masjid ten Solo. Sir kula ajeng kula kandhani kabeh niku. Nah, jenengan mang nulis ten mriku, ten ulas niku. Bahwasanya pentingnya menutup prostitusi di kota Solo. Jangan sampai dibiarkan. Karena kalau dibiarkan nanti tiba-tiba adab Allah turun, tidak ada yang bisa ngerim. Dan kalau sudah ngomongan adab Allah niku mboten mengudan ra mandeg-mandeg, Pak. Bumine ambles ya saged gitu kan. Atau kemudian wis pokoke maneh-maneh termasuk sing ten Palu niku mboten enten sing wong ngira. Niku sekampung tukang main kabeh ket esuk tekan esuk main terus ra mandeg. Niku lemai sing tadine atos dhuwure enten bangunan sak pirang-pirang ngerti-ngerti dadi empuk bluguduk wonten empuk kados lumpur kados banyu ambles kabeh. Likuifaksi sinten sing saged ngerem? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala niku kula provokasi, mang pas kasih masukan. Dan jenengan sebagai orang Islam
niku wajib dengan tangan. Nah, tangan niki wilayahnya penguasa. Kemudian dengan lisan niku nek ketemu kalih orangnya, nek wani. Lah nek rawani niki enten wasilah tangan. Tangan melih nulis gitu kan. Jadi ejawantah dari lisan tapi pakai tangan, ditulis, mang tulis gitu kan. Saya kayak contoh tulisannya, saya Pak Haji Ngadimin, niku enten Haji Ngadimin. Tinggal di daerah Jageran, tidak jauh dari RRI. RRI itu harusnya kesingkatannya atau kepanjangannya adalah Radio Republik Indonesia, tapi sejak puluhan tahun yang lalu sudah berubah menjadi Radio Rawan Iman ya. Tolong dikembalikan menjadi Radio Republik Indonesia gitu kan. Dan orang-orang yang jualan itu tolong disuruh pergi biar adab Allah nggak turun. Nah niku nek wong sing nulis wong 100 niku genah niku mungkin diperhatikan. Dan saat ini nek jenengan medal menika wonten gang niku. Ya ampun ding mungkin ndak jenengan malah ngerim dadak mandek malah. Niku pun dikek itu spanduk jane. PSK ndak boleh mangkal. Tapi kalau nek ngisi pengajian subuh iseng-iseng nginguk niku nggih tetep mangkal niku ten niku. Malah kula disingsoti bareng. Lah nek kula wis disingsoti nek pomene jenengan mriku lewat nganggo training nganggo kaos oblong piye coba. Malah kon mampir itu kan. Ya, kon mampir. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nggih, ngoten nggih. Jadi kita memandangnya secara luas, jangan memandang secara sempit. Dan kalau kita menyampaikan hadis ayat wa lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, orang yang berhukum dengan hukum selain Allah itu kafir. Jangan berhenti di situ. Karena nanti ada wa lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humud dzalimun. Mereka juga dolim gitu kan. Dan dolimnya di sini masih di bawahnya dolim kesyirikan yang besar. Makanya nanti ada definisi kufrun duna kufrin. Kafir tapi tidak mengeluarkan dia dari Islam. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada Al-Baqarah ayat 11 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kelakuan orang-orang munafik, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun. Mereka itu adalah biang kerusakan. Makanya waktu saya menjelaskan tentang taubat, tentang hukum rajam, ada seorang wanita di Masjid Jageran mriku, muslimin Jageran mriku. Ada seorang wanita yang hamil mendatangi Nabi SAW dan kemudian minta dirajam. Singkat cerita dirajam oleh Nabi SAW, meninggal. Singkat cerita dari situ Abu Umar bin Khattab mencemooh ketika Nabi SAW mau mensolatkan. Ini bukan berarti kita harus merendahkan Umar bin Khattab, boten nggih. Nah, artinya beliau tetap mulia, tetap orang paling mulia setelah Nabi, Abu Bakar, lalu Umar. Nah, Umar bin Khattab mengatakan ketika Nabi SAW tidak menyolatkan, ya Rasul, apakah jenengan mau menyolatkan orang yang sudah berbuat zina ini? Maka Nabi mengatakan, wahai Umar, sekiranya tobat dia ini, tobat manusia ini yang kamu rendahkan ini, itu dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, yang mana penduduk Madinah pada waktu itu adalah para sahabat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Abdurrahman ibnu Auf. 10 orang yang dijamin masuk surga itu masih ada di situ semuanya. Berarti kan penduduk Madinah pada waktu itu orang-orang baik. Maka Nabi mengatakan, nek kira nek tobatnya seorang yang berzina ini, yang dirajam mati ini dibagikan 70 kalian itu cukup untuk masuk surga. Makanya Umar langsung diam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sarahnya, ini kan saya membawakan kitab Riyadhus Shalihin, disarah oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Kenapa orang berzina itu harus dirajam dalam Islam? Dan yang merajam harus pemerintah ya, bukan kelompok masyarakat atau ormas, tidak boleh. Harus pemerintah, harus negara. Nah, kenapa kok waktu itu Nabi memilih untuk merajam? Karena hakikatnya rajam itu mengangkat dosa dia yang dia lakukan di dunia sehingga tidak perlu bertanggung jawab di akhirat. Sampai di situ dituliskan sebagai sebuah bentuk adab di dunia, tapi nanti memadamkan adab di akhirat. Makanya ketika Nabi mengatakan orang-orang yang menghalalkan riba dan zina di satu kampung, di satu negeri, di satu kota, di satu bangsa, hakikatnya sedang mengundang adab Allah. Kenapa? Karena orang-orang yang berbuat riba dan zina ini tidak mendapatkan balasan apa-apa di dunia, maka tidak mendapatkan hukuman di dunia, maka Allah yang menghukum dengan adab itu. Ngoten. Rumusnya ngoten niku. Maka kalau kemudian menginginkan tidak turunnya adab, pertama jangan berbuat kemaksiatan seperti itu, atau kepada pelakunya tolong dikasih nasihat atau dikasih hukuman yang setimpal. Tapi karena Indonesia sementara ini tidak berhukum dengan hukum Islam dalam konteks pidana itu, maka nggih panjenengan doakan. Nah, maka akhirnya yang terjadi ketika ketemu sama orang-orang seperti itu yang kemudian dinasihati untuk berhukum dengan hukum Islam, jawabannya ora, nek ngono kok ndak kejem.
Ngene wae. Nah, ngene wae inilah yang terjadi hari ini, dan di Indonesia banyak bencana. Ngoten. Sehingga ketika ada bencana, salah satu sebabnya adalah oh ya mungkin ning kampung kono akeh riba, akeh zina. Ini berdasarkan dalil. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang memegang keputusan lalu kemudian diberikan nasihat, itu ketika tidak mau, maka mereka mengatakan kami tidak sedang merusak bumi. Hakikatnya kami itu sedang memperbaiki bumi. Innama nahnu muslihun. Maka hakikatnya mereka justru dengan keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan agama, mereka sedang merusak tatanan bumi yang sudah baik. Dan itu terjadi di mana-mana. Dan itu di negara kafir namun meleh parah meleh. Jadi orang zina itu sudah nggak lagi laki-laki perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Ini sudah akomodir semuanya. Bahkan gereja yang dulu mengharamkan nikah sesama jenis niku saat ini sudah membolehkan semuanya. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, giliran wong Islam niku tetap mengharamkan homoseksual lesbian, mereka tetap beranak pinak, saat ini geger. Wong Amerika, wong Inggris geger, wong Perancis geger. Kenapa? Karena bayi yang lahir niku mayoritas niku bernama, yang laki-laki bernama Muhammad ngarepe. Muhammad sinten. Akhirnya memberikan label-label tuduhan yang enggak. Wong Islam kuwi nek wis mlebu ning satu negara kuwi pengen menguasai. Buktine iki angger bayi lahir mayoritas anake jenenge Muhammad. Lah iya kowe ra iso nglairke wong kuwi lanang karo lanang kok piye carane? Mboten saged. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, kesalahan yang mereka lakukan tapi kemudian dituduhkan, ditimbangkan kepada kaum muslimin. Ya, itulah musibah hari ini yang kita terima. Dan orang-orang Islam di sana bersabar untuk terus istiqomah memperjuangkan agamanya. Dan Islam menjadi agama yang paling cepat pertumbuhannya. Walaupun begitu ya orang-orang Nasrani-nya tetap berusaha untuk ngerem. Akhirnya ada gerakan-gerakan ekstremis tertentu yang kemudian meminta dilarang ini, dilarang itu untuk meredam perkembangan Islam di Eropa dan di Amerika. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan lagi tentang kelakuan orang-orang munafik yang dia memilih hukum selain hukum agama, yaitu pada Quran surat Al-A'raf ayat 56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Dan nanti dalam skala mikro, artinya kita nggak ngomongkan negara lah, negara nanti tidak terlalu kegedean. Dalam skala mikro, nanti ada orang yang kemudian datang ke saya, punya cerita, Mas, jadi salah satu orang kaya di Solo itu, tidak saya sebut, wong sugih gitu. Nah, dia datang, Mas, itu sejak bapak saya meninggal, ibu saya meninggal itu warisan belum dibagi. Nah, niku ada kakak saya, ada ini, saudara sekian, warisannya ini kokeh biang disebutkan. Lalu kemudian kakak saya ini sudah meninggal, adik saya yang ini sudah meninggal, sekarang tinggal ini disebutkan semua. Maka kemudian kula hitung, Pak. Kula hitung level pertama sejak orang tuanya niku meninggal. Terus level kedua ketika kakaknya meninggal, ketika adiknya meninggal, itu kan dawa biangat. Dan niku bener-bener kula ngitung karo mikir, mboten waton gitu kan. Nah, begitu udah selesai, kula sampai kenggo niki hitungane. Artinya kalau jenengan mau mengkoreksi hitungan saya, tolong disampaikan kepada ustadz yang punya ilmu ini untuk membaca, kalau memang salah sebelah mana kita bisa diskusi. Nah, tidak disampaikan ke ustadz yang dimaksud atau nggak dicarikan ustadz yang dimaksud, mungkin dia nggak punya channel atau nggak tahu siapa gitu kan. Nah, langsung dibahas di keluarganya. Jawabannya keluarganya, wis ngojo nganggo hitungan kuwi, entuk ndak sithik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kalau skala mikro. Artinya kalau kita ngomongkan hukum selain hukum Islam, maka kita juga harus mengkoreksi. Apakah ketika kita membagi warisan dulu apa yang akan datang sudah pakai hukum Islam? Apakah kita mengatur rumah tangga kita sudah pakai hukum Islam? Apakah hidup kita sudah tertata dengan hukum Islam? Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada satu masjid, kajiannya ini rame banget. Dan di situ ada bapak saya. Dan saya itu secara pribadi seneng kalau ngisi kajian enten bapak kula. Soal bapak kula seneng napa mboten niku lain cerita. Sepenting kula sik seneng gitu. Nah, terus singkat cerita kula nate kan ngisi mriku. Nah, terus kula merayu takmire. Mbok aku dikai jadwal raketan siji. Siji iki ya apakah di ahad yang keempat, ahad terakhir, atau nek ada 5 ahad saya ahad yang kelima. Oh nggih gitu. Udah bilang nggih niku. Terus kula nggih berusaha untuk tidak membebani. Jadi kula nek jam 8 ya moh gitu. Nek enten sarapan ngoten kula nggo dhewe. Nggo dhewe ini mboten nggo kula dhewe, tak gawake kabeh gitu kan. Dalah pas waktu niku kula jek buka warung soto. Jadi nek piye memang ana kok soto ya wis kula cepake kula tekake. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pembahasan yang saya sampaikan karena
tema-tema yang lain udah banyak. Maka yang kosong niku tema napa? Ekonomi. Nah, kados nek ten mriki gitu kan. Nah, niku saya sampaikan tentang ekonomi. Nah, mungkin dalam penyampaian saya nyenggol. Nah, nyenggol salah satu aktivis di situ gitu. Aktivis yang kebetulan menentukan sinten penceramah di situ. Yaitu apa? Tentang transaksi mobil cabutan. Saat ini itu kata aktivis Islam ten Solo niku transaksi mobil cabutan. Jadi mobil sing kudune ditarik gara-gara ora sanggup dibayar didol. Mobil regane 100-200 juta niku bisa ditransaksikan 40 juta, 30 juta, 15 juta gitu kan. Nah, saya bahas niku gitu kan, kesenggol. Akhirnya bar niku kula dicoret-ret pokoke. Terus kaya wong ora kanggo niku. Padahal di amplope ya moh. Amplope Mas isine gelem mboten sak isine moh kula. Terus enten sarapan niku kula nggo dhewe gitu kan. Nah, akhirnya napa Pak? Singkat cerita, bapak kula cerita, wah masjid kae lagi rame, takmire rene cerita ngene. Nggih to. Ketoke niku masalahe jane niku kaya udun meledos nek niku. Jane nek ditarik mundur niku masalah awalnya niku jane soal akhlak dari salah satu aktivis itu niku yang kemudian bermain barang haram. Lah kok ngerti? Lah kula nggih sudah berinteraksi dengan mereka. Nggih mengke kula tak konfirmasi ke Pak Takmirnya. Saya datangi ketua takmirnya, Pak. Saya datangi ketua takmirnya. Dan benar ceritane niku Pak. Mereka butuh mobil buat antar jemput ustadz. Selain kula lah ustadz yang lain. Nah, akhirnya mereka datangi salah satu orang kaya di situ untuk ngutang untuk beli mobil. Nah, kemudian orang kaya di situ ngelenggono, wis ora usah ngutang, mobil gue gawonen. Dikeki mobil, Pak. Jane mobilnya nggih mboten mobil saya, mobil kados ngen kula ngoten niku, kijang kotak niku sing kula parkir ten ngarep omah niku. Kijang napa kaleng kerupuk niku. Nah, terus mobilnya niku didekek ten ngomahe si aktivis niku. Ya dienggo barang karo dheke, dienggo ngalor ngidul ngetan kulon ra karo-karuan. Singkat cerita ketua takmire merasa iki kok ora bener. Oh iki mobil masjid tok, wakaf masjid. Kudune didekek ning masjid. Nah, akhirnya ditaruh di masjid. Marah-marah enggak karu-karuan. Padahal niku napa aktivis niku ponakane ketua takmire niku Pak Lie. Dan marahnya niku tekan mboke. Dadi mboke melu ngunekke adike niki tenggen grup keluarga. Wah, sampai ketua takmire moro tenggen bapak kula niku diduduhke WA-ne ngene. Nah, terus pas kula datangi ketua takmire kula sanjang. Iki ketoke ya gara-gara dolanan barang ra bener, dolanan mobil cabutan. Nah, ketua takmire cerita, "Nggih Mas leres wong kula nate dijak ten Semanggi mriku. Tanda tangan surat bahwasanya mobil ini adalah statusnya mobil begini-begini, nanti ada ini siap menanggung konsekuensinya." Gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, dari situ kemudian saya ngomong sama ketua takmirnya, sebenarnya masalah seperti ini bisa diantisipasi. Kalau dari awal kaum muslimin itu dijelaskan bagaimana hukum Islam itu berjalan dan kaum muslimin mau berjalan di atas hukum Islam itu. Sehingga kalau kita ngomongkan hukum Islam ini bukan soal semata-mata soal negara, mboten Pak. Dalam tataran praktek pribadi kita harus jujur. Bahwasanya ketika kita muslim, kita menginginkan negeri ini baik, bersyariah, maka kita ya harus mensyariahkan diri kita dan keluarga kita. Caranya gimana? Ya jangan berbuat riba misal. Jangan berbuat kesyirikan sebagai sebuah individu. Jangan kemudian berbuat dolim sebagai manusia di dunia ini. Nah ketika itu terjadi, insya Allah secara makro Allah akan hadirkan pemimpin yang baik. Apa ini dalilnya Mas? Enten. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan tentang negara bahwasanya orang kok kalau kesupen ayat ini, Din, kesupen loh. Yang intinya pokoknya orang dolim itu akan dipimpin oleh orang-orang dolim gitu. Makanya kalau kemudian kedoliman ini maknanya adalah kesyirikan dan kesyirikan besar itu terjadi di masyarakat, maka kalau kemudian secara makro Indonesia masih belum berhukum dengan hukum Islam, itu jane enten sebab musababnya. Makanya ketika kita menginginkan Indonesia itu bersyariat dengan sempurna, maka kita sebagai orang muslim harus mengusahakan jangan sampai nanti kita nikahan nyepake sajen, enggak usah ngitung tanggal, ngitung dino, ngitung weton, enggak usah ngundang pawang udan, enggak usah aneh-aneh niku enggak usah. Kita tinggalkan semua kultur niku. Makanya kula ningali sebuah tayangan niku enten ten Instagram napa ten pundi ngoten. Enten piyai niku bentuke kados kula ngoten, lemu gitu. Terus dia nduduhke Pak KTP yang baru. Wah, dia bersyukur, dia berkata, "Wah, saya sudah bersyukur sekali Mas." Wah diwawancari kali wartawan. Nah enten apa? Sakniki KTP saya tertulis kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Lah kok maksudnya bersyukur niku pripun? Maksudnya gen tanggoku ngerti. Aja mbok tarik ning ngetan ning kulon ora usah. Agamaku saiki iki. Jadi enten agama 6 niku tambah setunggal niki. Aliran kepercayaan yang nanti tulisannya niku kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, si wartawannya tanya, "Lan jenengan niku dulu agamane napa?" Orang niki kemudian mengatakan, "Kula mbiyen niku
anake wong Islam abangan. Oh, Islam abangan itu Islam awam. Nah, dia nggak mau belajar agama, akhirnya merasa nggak nyaman dengan Islam, lalu keluar, tapi dengan cara-cara seperti itu. Bahkan orang-orang agama kepercayaan niku ya sholat Pak. Ning nggih namung bersimpuh ngoten terus kemudian Allah Maha Baik, Allah Maha Adil ngoten niku tok. 2 kali sujud ngoten niku tok. Kemudian kalih jumeneng ngoten niku mbuh napa sing dipikir kula mboten mudeng, mikir utang namun mungkin napa. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, dalam Islam itu tidak seperti agama Hindu. Hindu niku kalau sudah ada kasta sudra, misal seorang itu sudah divonis kamu sudra, kamu kasta terendah, niku mbok sak jeke ora bakal munggah kelas. Tapi dalam Islam ketika ada orang yang menyatakan diri abangan, ning kersa ngaos, kersa ngaji, kersa belajar, niku nggih meningkat, jadi enggak abangan lagi. Bahkan ketika dia kemudian punya visi yang jelas ke depan, dia katakan kepada anak cucunya, "Le kowe kudu ngaji, kowe kudu dadi santri, kudu nyantri, kudu dadi pesantren." Ya nanti bisa itu dari orang abangan lahir jadi ustaz. Lah tapi nek kemudian sing abangan tadi enggak belajar, anak cucunya yang enggak diajarkan, akhirnya nggih ngoten niku ketemu dalan-dalan mboten cetha ngoten niku. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kula tutup kajian niki mun meh aden kene. 3 menit. Oh nggih. Saya tutup dengan perkataan Imam Al-Albani. Beliau mengatakan bahwasanya sebelum menegakkan Islam di negerimu, maka tegakkan Islam di rumahmu. Makanya niku mengke bagian dari tugas panjenengan bapak-bapak untuk mengevaluasi di rumah. Sudahkah istri saya berjilbab? Sudahkah anak gadis saya berjilbab? Sudahkah anak turun saya menjalankan sholat? Sudahkah mereka ngerti apa itu Al-Quran? Bisakah mereka membaca? Niku tugas panjenengan. Ketika semua muslim itu punya visi ngeten niki dan dijalankan terus istiqomah, wallahu alam, mungkin nanti pas anak turun jenengan yang ke-5, mungkin yang ke-6, mungkin yang ke-7, tapi setiap muslim itu punya visi seperti itu. Nek wong ra cetok-cetok kae paling kokean mendem mati, kokean nopo narkoba overdosis wis ben. Tapi nek jenengan kan mboten. Maka ketika itu menjadi visi terus-menerus, wallahu alam, mungkin pada keturunan jenengan yang ke-5, ke-6, ke-7 Indonesia itu benar-benar sesuai yang jenengan mimpikan bersyariat. Tapi nek model dakwahnya niku mung bungok-bungok kowe nek ra nganggo syariat Islam kafir, kowe kafir, muncul resistensi dari orang-orang yang tadi lho berbuat kesyirikan besar. Dan itu akhirnya mulai beli kita, kowe iki wong radikal. Padahal sebenarnya enggak seperti itu cara berdakwahnya. Cara berdakwahnya kita melihat mana prioritasnya, kita beresi. Nah, nanti urusan yang urutan 39 ini insya Allah lebih mudah dalam menyelesaikannya ketika kita mengurutkan. Makanya ketika jenengan ketemu dengan kiai yang belum sholat, jenengan memang tetap harus mengajak dia sholat, tapi jenengan harus juga atau perlu juga untuk mendalami. Jane wong iki gak sholat ngopo to? Oh ternyata jek doyan medukun. Kesirikan dilanggar, otomatis wajib kayak sholat puasa itu mesti ditinggalkan. Karena dia sudah melakukan yang lebih besar daripada itu. Maka yang kecil-kecil dosanya, bukan berarti ngremehke mboten, yang di bawahnya itu mesti ditinggalkan. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kalau sudah berbuat kesyirikan itu berpotensi melakukan banyak hal. Perzinahan, molimo, kemudian mendolim orang, korupsi dan seterusnya. Makanya jenengan kalau ini lihat ada pejabat kok korupsi, niku kalau ditarik mundur, sok-sok ning mboten kabeh ya. Sok-sok niku nek pas pencalonan niku ya merdukun. Nah, golek dukun sing sekti, sing engko piye carane dhek dadi. Nah, ngoten niku. Makanya ketika kemudian mereka korupsi, oh ya wis, gandeng cenenge mang kesana larinya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mbok pilih mengatakan yang bisa saya sampaikan, saya berusaha menyampaikan dengan sak kumplit-kumplitnya biar jenengan paham. Kiranya nanti kalau belum paham bisa jenengan tanyakan di lain waktu kurang lebih. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mbok pilih mengatakan yang bisa saya sampaikan kurang lebih saya mohon maaf. Alafumikum subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.